bikin ajaran seperti ajaran tarekat, ajaran tasawuf. Islam nggak pernah mengajarkan, Nabi nggak pernah mengajarkan. Kemudian dibagi lagi, ini ada tarekat, ada syariat, ada hakikat, ada ma'rifat. Nggak ada dari Nabi SAW, nggak ada dari sahabat. Ini sesuatu yang muhdats. Teman-teman kita yang ikut tarekat, ikut tasawuf ini, mereka menganggap tidak butuh dengan syariat. Kita belajar ma'rifat, ma'rifat belajar tentang Allah tanpa melalui syariat. Syariat untuk orang awam. Tarekat yang bagaimana akidahnya, dengan jawaban seperti lebih selamat daripada kita bilang semua sufi sesat, ternyata ada maksud mereka sufi yang baik. Membikin suatu yang baru agama nggak boleh. Bikin kelompok, bikin firqah, bikin ajaran seperti ajaran tarekat, ajaran tasawuf. Islam nggak pernah mengajarkan, Nabi nggak pernah mengajarkan. Kemudian dibagi lagi, ini ada tarekat, ada syariat, ada hakikat, ada ma'rifat. Nggak ada dari Nabi SAW, nggak ada dari sahabat. Ini sesuatu yang muhdats, yang baru dalam agama, yang Nabi nggak contohkan. Nggak ada, nggak ada tarekat, syariat, hakikat, ma'rifat. Maka kata para ulama dalam tasawuf itu awalnya bid'ah dan akhirnya zindiq. Awalnya bid'ah karena Nabi nggak contohkan, sesuatu yang baru dalam agama, akhirnya zindiq. Karena ketika dia sudah membagi menjadi 4 golongan itu, 4 tingkatan, nanti kalau sudah sampai kepada hakikat ma'rifat, kata mereka sudah nggak ada beban syariat lagi, sudah nggak wajib sholat, nggak wajib puasa. Apa benar bagi dalam Islam? Nggak benar. Sekarang orang yang paling mulia dari seluruh manusia siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tetap sholat sampai akhir hayatnya, Nabi puasa sampai akhir hayatnya, dan semuanya dilaksanakan agama ini. Sebagaimana Allah berfirman di akhir surah Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadah kamu kepada Allah sampai datangnya al-yaqin. Maksudnya al-yaqin al-maut, kematian. Nabi terus ibadah kepada Allah. Enggak ada dalam Islam dibagi, oh kamu ini masih baru, kamu ini tarekat syariat kamu. Kalau saya sudah wali, nggak perlu lagi sholat, nggak perlu puasa. Betul, wali syaitan yang seperti itu, wali syaitan. Gimana dia menggugurkan kewajiban sholat? Kalau orang mengatakan bagi saya sholat tidak wajib dan sudah sampai hujah pada dia, kafir, keluar dari Islam. Orang itu keluar dari agama Islam. Kalau dia mengatakan bahwa puasa Ramadan nggak wajib bagi saya karena saya sudah mencapai derajat wali, kafir, keluar dari Islam. Kalau sudah sampai hujah pada dia. Ini sepakat para ulama tentang masalah ini. Dan mereka lagi bagi nanti tentang hakikat dan syariat dan yang lainnya mereka bagi. Dan juga saya bahas di buku ini. Nggak ada. Makanya Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir yang ringkasnya, tidak ada agama kecuali agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Tidak ada tarekat kecuali tarekat yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Tidak ada syariat kecuali syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Anda bisa lihat dalam tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ini, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Enggak boleh orang bikin sesuatu yang baru dalam agama ini, yang tujuan mereka untuk mencapai kepada Allah, tidak bisa sampai kepada Allah. Semua firqah, semua golongan, semua yang baru yang dibuat oleh manusia tidak akan sampai kepada Allah kecuali dengan apa yang dilaksanakan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, baru akan sampai kepada Allah Ta'ala. Itu penjelasan para ulama. Harus jelas dan tegas disampaikan kepada umat ini supaya umat tidak sesat. Bagaimana cara mengingatkan kepada saudara kandung kami yang mengikuti ilmu atau aliran tasawuf, ma'rifat, tawajuh, yang mereka menafsirkan Al-Quran menurut fikiran mereka sendiri, karena ini indikasi syirik dan menjauhi ilmu tauhid. Ilmu mereka semakin dalam dan mengerikan berdasarkan ilmu cinta kasih dan Buddha, ya. Tentu saja ini sama saja dengan orang-orang muslim yang umumnya, dan ini masuk dalam kategori dosa syubhat nih. Artinya mereka masuk dalam dosa yang syubhat. Mereka nggak tahu kalau mereka sedang berbuat salah. Bagaimana caranya orang ibadah kepada Allah? Teman-teman kita yang ikut tarekat, ikut tasawuf ini, mereka menganggap tidak butuh dengan syariat. Kita belajar ma'rifat, ma'rifat belajar tentang Allah tanpa melalui syariat. Syariat untuk orang awam. Para sahabat belajar syariat, teman-teman sekalian. Bagaimana kita sampai pada tingkat ma'rifat memahami Allah tanpa syariat? Nggak mungkin itu, mustahil. Bahkan mereka menyusun di setiap tarekat ada maqamatnya sendiri.
Tarekat ini, tarekat ini, tarekat ini. Tarekat itu kan diambil dari kata-kata bahasa Arab tariqah yang berarti jalan menuju mengenal Allah. Tapi maunya jalannya masing-masing sendiri. Makanya tarekat ini caranya beda, tarekat ini caranya beda. Padahal Islam tidak punya itu ya. Cara ibadah kita satu, halal jelas, haram jelas, cara sholatnya sudah jelas, membatalkan sholatnya jelas, kewajiban dan sunnahnya, ini semua jelas semua kok, nggak ada sesuatu yang baru. Tapi akhirnya mereka buat tarekat-tarekat ini, jalan-jalan ini menuju kepada Allah, tapi cara sendiri. Makanya mereka buat maqamat, makam 1, makam 2, makam 3, makam 1 istighfar 1000 kali, makam 2 sholat sekian 1000 rakaat, dan seterusnya. Nanti makam tertinggi jadi wali Allah, boleh nggak sholat? Karena dianggap wali Allah. Ada di antara mereka yang mengatakan, saya baru pulang sholat dari Mekah. Ini aneh, sholat apa ini di Mekah? Orang baru sholat Jumat lalu dia bilang saya baru pulang dari Mekah. Jumatnya Mekah belum loh, mundur 4 jam. Nah, kadang-kadang seperti itu ya. Jadi harusnya jangan sampai masuk dalam hal-hal yang syubhat yang bisa memasukkan kita pada hal-hal yang keliru ya. Kalimat sufi sendiri karena tidak ada definisi yang tegas dan banyak orang mengaku mereka sufi, maka kita lihat apa maksud Anda dengan perkataan sufi. Kalau maksud Anda sufi artinya orang yang rajin beribadah, zuhud, menjauhkan diri daripada dunia, tidak tenggelam dengan dunia, tidak masukkan dunia dalam hatinya. Maka kita mengatakan para sahabat semuanya sufi kalau begitu. Para sahabat semuanya apa? Sufi, dan imamnya sufi adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau itu maksudnya, orang yang mendahulukan akhirat daripada dunia, maka itu sufi yang benar. Tapi kalau maksudnya sufi artinya punya akidah tersendiri, toreko sufi ini beda dengan toreko ini beda lagi dengan toreko ini, maka lihat dulu akidahnya seperti apa ya. Seperti ada toreko sufiyah yang meyakini bahwasanya Nabi masih hidup, bisa bertemu dengan siapa saja. Nah, ini enggak benar berarti dari sisi ini ya, seperti itu ya. Jadi atau toreko sufiyah punya ibadah tertentu yang torekot lain nggak ada yang tahu. Ini ibadah khusus yang tahu cuma torekot ini. Ini nggak benar seperti ini. Islam itu untuk seluruhnya, bukan untuk satu torekot saja ya. Jadi intinya tidak bisa kita vonis secara mutlak. Maka kita bilang maksud Anda dengan sufi maksudnya bagaimana? Terus torekot yang bagaimana akidahnya? Dengan jawaban seperti lebih selamat daripada kita bilang semua sufi sesat, ternyata ada maksud mereka sufi yang baik, sufi yang rajin beribadah, sufi yang rajin berzikir kepada Allah, maka itu sufi yang benar kalau begitu. Maka lebih baik kita jawab dengan tafsil maksud Anda sufi apa, terus bagaimana akidahnya, bagaimana ibadahnya, kita nilai per ibadah, kita nilai per akidah benar atau tidak, kita timbang di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW.